Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Rina Oktavianti, MPD, selaku dosen pengampu matematika ekonomi. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Arifina, NIM 31223047 dari kelas A3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu turunan fungsi. Turunan fungsi atau juga biasa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Fungsi turunan permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan sendiri adalah pengukuran kuantitatif, di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap permintaan. Sedangkan elastisitas penawaran adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami harga. Macam-macam elastisitas ada 3. Yang pertama, elastisitas atau ED lebih dari 1. Yang kedua, tidak elastisitas atau ED kurang dari 1. Dan yang terakhir ada elastisitas tunggal atau ED sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Imran Soliha, NIM 31223074. Saya dari kelas A3 Manajemen. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai rumus-rumus elastis permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor yang menentukan nilai elastis permintaan dan penawaran. Bagaimana sih rumus elastis permintaan? Rumus elastis permintaan yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED adalah elastis permintaan, delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga mula-mula, dan Q adalah jumlah permintaan mula-mula. Selanjutnya yaitu rumus elastis penawaran. Rumus elastis penawaran itu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ES adalah elastis penawaran, delta Q adalah perubahan jumlah penawaran, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga mula-mula, dan Q adalah jumlah penawaran mula-mula. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan nilai elastis permintaan. Yang pertama, barang tergolong mewah atau luxury goods. Yang kedua, semakin panjang periode waktu. Yang ketiga, mempunyai kemampuan substitusi yang lebih tinggi terhadap barang lain. Terakhir, ketersediaan barang terbatas di pasar. Faktor-faktor yang menentukan nilai elastis penawaran. Yang pertama ada hasil produksi pertanian versus hasil manufaktur. Dan yang terakhir adalah jangka waktu lebih elastis dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Nazuhilda Safira, NIM saya 31223109. Di sini saya akan menjelaskan 2 contoh soal permintaan. Contoh soal yang pertama adalah, misalkan fungsi permintaan suatu barang adalah Q1 sama dengan 70 min 0,5 P kuadrat. Elastisitas permintaan atau ED pada saat tingkat harga P sebesar 10. Jadi dijawab. Nah, yang diketahui adalah QD sama dengan 70 min 0,5 P kuadrat. Nah, di sini juga ada P-nya itu sama dengan 10. Yang ditanya adalah ED. Jadi ED-nya itu berapa sih? Oke, di sini kita cari QD-nya dulu. Yang pertama itu QD-nya sama dengan 70 min 0,5. Nah, P-nya itu dimasukin, jadinya 10 kuadrat. Jadi sama dengan 70 min 0,5. 10 dikali 2 sama dengan 100. Jadi sama dengan 70 min 50. QD-nya sama dengan 20. Jadi QD sama dengan DQ per DP sama dengan 0,5 P kuadrat. DQ per DP sama dengan min 1 P. Nah, sekarang kita cari ED-nya. ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Jadi sama dengan min 1 per 20 P dikali 10. Jadi sama dengan min 10
Jadi itu kan P-nya 10. Nah, dikali 10 per 20 sama dengan min 10 dikali 1 per 2. 10 per 20 itu jadinya 1 per 2. Jadi hasilnya itu min 5. Oke, di sini ada soal nomor 2, yaitu soalnya adalah di dalam pasar didapat fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 min 2P. Maka berapa banyak jumlah permintaan pada saat harga P sama dengan 10? Sini kita jawab diketahui QD sama dengan 40 min 2P. Nah, P-nya sama dengan 10. Yang ditanya adalah Q. Berapa sih Q-nya? Jadi kita jawabnya QD dulu. QD-nya sama dengan 40 min 2P. Nah, di sini QD-nya sama dengan 40 min 2. P-nya itu kan dimasukin, jadinya diturunin ke bawah 10. QD sama dengan 40 min 20 karena 2 dikali 10 itu kan sama dengan 20. Nah, QD-nya sama dengan 20 hasilnya. Jadi pada saat harga P-nya adalah 20 diperoleh oleh jumlah permintaannya yakni sama dengan 20. Nama saya Rangga Prawira Albantani. NIM saya 31223119 dari kelas A3. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal penawaran. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, jika fungsi penawaran suatu produk adalah QS adalah jumlah permintaan sama dengan min 200 plus 10P, hitung elastisitas penawaran barang tersebut pada saat harga P adalah sebesar 5. Jawabnya QS sama dengan minus 200 plus 10P kuadrat, P sama dengan 5, ES tanda tanya, QS sama dengan minus 200 plus 10P 5 pangkat 2 sama dengan minus 200 plus 10 dalam kurung 25. Ini 25 hasil dari 5 pangkat 2. Selanjutnya minus 200 plus 250, QS sama dengan 50. QS sama dengan 10P kuadrat, DQ per DP sama dengan 20P, ED sama dengan DQ per DP kali P per Q sama dengan 20P kali 5 per 50. 20 pangkat 2 dalam kurung 5 kali 1 per 10 sama dengan 10. Yang kedua, ketika harga suatu barang Rp40 per unit dan jumlah penawarannya sebanyak 10 unit, pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Hitunglah jumlah fungsi penawarannya. Jawab, kita diketahui P2 sama dengan 60, P1 sama dengan 40, Q2 sama dengan 20, Q1 sama dengan 10. Ditanya QS itu jumlah permintaannya. P sama dengan P1, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 40 per 60 per 40. P min 40 per 60 min 40 sama dengan Q min 10 per 20 min 10. P min 40 per 20 sama dengan Q min 10 per 10. 20 Q plus 200, 20 Q plus 200 sama dengan 10 P min 40. 20 Q sama dengan 10 P min 400 plus 200, 20 Q sama dengan 10P min 200. Q sama dengan 10P
min 200. Q sama dengan 0,5P min 10. Q sama dengan min 10 plus 0,5P. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi turunan fungsi diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f yang mempunyai nilai tidak beraturan atau tidak tentu. Turunan dapat ditentukan tanpa proses limit. Untuk keperluan ini dirancang teorema tentang turunan dasar, turunan dari operasi aljabar pada dua fungsi, aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi dan fungsi invers. Penggunaan turunan fungsi dapat berupa nilai persamaan, garis singgung dan garis normal suatu kurva. Maksimum, minimum, kecekungan, menghitung nilai keuntungan, laba pada ilmu ekonomi, perhitungan kecepatan, dan percepatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.